Sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Diri kita sendiri seringkali menjadi musuh terberat dan terbesar bagi kita. Kalau kita merasakan dan menyadari betapa sulitnya menaklukkan diri kita sendiri. Setiap manusia punya ego. Setiap manusia punya keinginan sendiri. Setiap manusia punya kemauan dan kehendak dirinya sendiri yang menuntut untuk dipuaskan. Dan memang ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak menempatkan alat untuk remote control sehingga kita bisa patuh karena Tuhan pegang remote. Kita diberi free will, kita diberi kehendak bebas. Dan kehendak bebas adalah pemberian Tuhan yang paling beresiko. Karena kita cenderung untuk menuruti hawa nafsu diri kita sendiri. Contohnya, berdoa. Sangat tidak mudah mengajak tubuh kita ini untuk berdoa, untuk duduk diam di kaki Tuhan, untuk melakukan saat teduh, untuk memuji, menyembah dan bersyukur di dalam doa kita. Itu sangat tidak mudah. Kita duduk saja, mengagumi, mengucap syukur, mengagumi kebaikan Tuhan. Itu tidak mudah. Kalau kita melakukannya pagi hari, kita berpikir, oh saya harus cepat-cepat, ini jalanan macet, persiapan yang saya lakukan. Kalau kita dituntut bangun lebih pagi, aduh saya ngantuk karena sore malam saya baru tidur. Sore pulang kerja saya capek, lelah. Banyak hal yang kita takluk pada keinginan diri kita sendiri. Kita maunya senang, apa yang nyaman, apa yang enak, apa yang senang buat tubuh ini. Itu yang dengan senang hati kita lakukan. Untuk datang berdoa saja, kita harus menaklukkan ego kita. Kita harus menaklukkan diri kita. Kita harus menaklukkan tubuh ini. Untuk memaksa diri kita. Cobalah kita lakukan. Awalnya memang kita memaksa. Awalnya mungkin terpaksa. Tapi kalau itu kita lakukan terus menerus, maka itu akan menjadi satu ketekunan. Dan akhirnya engkau bukan lagi menjadikan doa sebagai satu kewajiban kau datang sama Tuhan. Tapi doa adalah kebutuhan untuk engkau menjumpai Tuhan. Doa adalah kerinduan supaya engkau bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Ngobrol dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Betapa kita harus mengalahkan tubuh ini hanya untuk berdoa. Buktinya, ketika Tuhan Yesus mengajak muridnya, 3 muridnya, berdoa di Getsemani. Bukankah 3 kali Tuhan pergi berdoa, 3 kali dia kembali, murid-muridnya tidur. Sampai Tuhan harus berkata di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah kamu sambil berdoa, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Dirimu lemah, tubuhmu lemah, dan kau lebih bisa justru takluk pada yang lemah. Harusnya Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu kuat kan? Roh Tuhan itu kuat, Roh Tuhan itu memberi kekuatan. Tapi kita lebih memilih takluk pada yang lemah dibanding yang kuat. Karena tubuh kita tidak suka pada apa yang disuruh. Emang harus berdoa, emang harus duduk diam di kaki Tuhan, emang harus ngobrol sama Tuhan. Kita lebih suka menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang menyenangkan dagingmu, menyenangkan tubuhmu,
dibanding duduk diam di kaki Tuhan, dibanding bercakap-cakap dengan Tuhan, dibanding ketemu Tuhan. Mari latih, kalahkan egomu, kalahkan tubuhmu yang lemah itu. Kalahkan dan taklukkan dirimu di bawah roh Tuhan yang kuat, supaya engkau memiliki kerinduan untuk selalu intim dengan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.